Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Nelviana CCUP dengan NIM F1G1210045, Program Studi Ilmu Komputer Universitas Aleo. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Implementasi Data Warehouse dan Penerapannya pada Toko Baju CC. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat sehingga memberikan berbagai kemudahan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam era globalisasi, persaingan bisnis yang semakin ketat, baik dalam penyediaan barang dan jasa industri, keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi sangat bergantung pada teknologi informasi yang dapat memberikan laporan untuk analisis. Informasi mengenai data toko yang dibutuhkan oleh seorang pemilik toko untuk melihat kondisi penjualan sangat penting. Di toko tidak dapat menyediakan atau menyajikan informasi dengan cepat dikarenakan tidak adanya sistem informasi yang jelas dan akurat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibangun sebuah data warehouse di toko baju suci untuk mendapatkan informasi yang cepat. Langsung pada pendahuluan, sistem informasi dapat digunakan untuk mendapatkan data, mengolah data menjadi informasi yang menyebar informasi hasil pengolahan data yang sebelumnya untuk menunjukkan kegiatan operasional sehari-hari sekaligus menunjukkan kebijakan pengambilan keputusan yang strategis. Adanya kebutuhan perusahaan toko baju CC untuk bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Pengetahuan seberapa banyak kebutuhan yang didapat setiap bulannya dan dibandingkan dengan penghasilan setiap tahun, membuat perusahaan membutuhkan tools yang dapat membantu perusahaan untuk menganalisis dan mengelola data menjadi informasi yang berkualitas sehingga bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Kebutuhan perusahaan akan diinformasi menjadi kebutuhan pokok dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Data warehouse merupakan basis data yang dirancang untuk mengerjakan proses query, membuat laporan dan analisa. Data yang disimpan dalam sebuah data warehouse adalah data history dan dari organisasi perusahaan yang akan yang mana data tersebut tidak tersimpan secara rinci dan detail. Tujuan utama dari perancangan data warehouse adalah untuk menyatukan data yang beragam yang berasal dari berbagai sumber ke dalam sebuah tempat penyimpanan di mana pengguna dapat dengan mudah melakukan pencarian data, menghasilkan tampilan dashboard sebagai laporan, serta melakukan analisis. Merancang data warehouse dan penerapannya dengan menggunakan perangkat lunak Pentaho, Data Integration Pentaho, skema Workbench, B1 Service pada toko CC. Lanjut pada metodologi penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis. Metodologi penelitian ini terdiri dari metodologi pengembangan data warehouse dan metodologi pengumpulan data. Lanjut pada 2.1, metodologi pengembangan data warehouse. Pemodelan dimensional data warehouse menggunakan metodologi Kimball menurut Gito Wahyudi dalam penelitiannya dan kimbalgroup.com yang terdapat 4 langkah pemodelan dimensional. Yang pertama ada pemilihan proses bisnis. Pemilihan proses berarti menentukan subjek utama. Subjek utama berujuk pada suatu kegiatan bisnis perusahaan yang dapat menjawab semua pertanyaan bisnis yang penting serta memiliki ciri-ciri tertentu. Yang kedua ada deklarasi Grind. Menurut Grind berarti
Memilih GRAIM berarti menentukan apa yang akan diwakili atau dipresentasikan oleh sebuah tabel fakta. Setelah menentukan GRAI dari tabel fakta, selanjutnya dapat ditentukan tabel-tabel dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta tersebut. Selanjutnya ada dimensi fakta. GRAIM dari suatu tabel fakta menentukan fakta-fakta yang bisa digunakan pada tahap ini tertentu measure yang dibutuhkan pada tabel fakta. Informasi apa saja yang ingin dibutuhkan. Lanjut pada landasan teori, yang pertama ada 3.1 data warehouse. Menurut Inmondad Richard DH tahun 1994, data warehouse adalah koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek, terintegrasi, time varied, dan bersifat tetap dari kumpulan data dan mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Menurut Vidit Poe tahun 1997, data warehouse merupakan database yang bersifat analisis dan real-only yang digunakan sebagai fondasi dari sistem penunjang keputusan. Data warehouse merupakan database relasional yang didesain lebih pada query dan analisis daripada proses transaksi. Biasanya mengandung histori data dari proses transaksi dan bisa juga data dari sumber lainnya. Data warehouse adalah kumpulan data logik yang terpisah dengan database operasional dan merupakan suatu ringkasan. Lanjut pada 3.2 karakteristik data warehouse yang terdiri dari yang pertama, berorientasi subjek. Data warehouse adalah tempat penyimpanan berdasarkan subjek, bukan berdasarkan aplikasi. Subjek merupakan bagian dari suatu perusahaan. Contoh, subjek pada perusahaan manufaktur adalah penjualan, konsumen, inventory, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang kedua, data yang terintegrasi. Sumber data yang ada dalam data warehouse tidak hanya berasal dari database operasional atau internal short, tetapi juga berasal dari data di luar sistem eksternal short. Data pada sumber berbeda dapat di-encode ke cara yang berbeda dengan cara yang berbeda. Lanjut yang ketiga ada non-volatile. Data dalam database operasional akan secara berkala atau periodik dipindahkan ke dalam data warehouse sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, misal per hari, per minggu, per tahun, dan lain sebagainya. Sekali masuk ke dalam data warehouse, data adalah real only. Yang terakhir selanjutnya yang keempat ada time varied. Sistem operasional mengandung data yang bernilai sekarang, sedangkan data dalam data warehouse mengandung data tidak hanya data terkini, tetapi juga data histori yang akan digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan. Waktu adalah dimensi penting yang harus didukung oleh semua data warehouse. Dan untuk analisis dari berbagai sumber berisi berbagai nilai data, misalnya harian, mingguan, dan bulanan. Yang kelima ada ringkas. Jika diperlukan, data operasional dikumpul ke dalam ringkasan. Yang keenam ada granularity. Pada sistem operasional, data disebut sebagai real time, sehingga untuk mendapatkan informasi langsung dilakukan proses query. Pada data warehouse dan pada data warehouse menganalisis harus memperhatikan level of detail, misalnya per hari, ringkasan per bulan, ringkasan per 3 bulan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, tidak ternormalisasi. Data dalam sebuah data warehouse biasanya tidak ternormalisasi dan sangat redundan. Yang selanjutnya 3.3 ada OLAP.
OLAP merupakan proses komputer yang memungkinkan pengguna dapat dengan mudah dan selektif memilih dan melihat data dari sudut pandang yang berbeda-beda. Data pada OLAP disimpan dalam basis data multidimensi. Jika pada basis data relasional terdiri dari dua dimensi, maka pada basis data multidimensi terdiri dari banyak dimensi yang dapat dipisahkan oleh OLAP menjadi beberapa sub-atribut. Selanjutnya ada 3.4 ELT merupakan Rap Kimball dan John Chart. ELT atau Extract, Transform, and Loading merupakan urutan langkah dalam pemrosesan data pada database, khususnya data warehouse, yang melibatkan proses pengaksesan extraction data-data dari sumber-sumber datanya, mempertahankan kualitas data, menerapkan standarisasi untuk data, menyajikannya ke dalam berbagai bentuk transformation untuk kemudian dialirkan atau diteruskan atau bisa disebut loading ke dalam data warehouse untuk digunakan dalam rangka kebutuhan untuk analisis data maupun informasi. Selanjutnya ada 3.5 dimensi model data populer untuk data warehouse adalah model multidimensi. Beberapa konsep modelan data warehouse pada model multidimensi yang dikenal pada umumnya adalah star schema, snowflake, dan fake selection schema. Star schema atau biasa disebut sebagai skema bintang, paradigma pemodelan yang paling umum adalah skema bintang, di mana gudang data berisi tabel pusat, tabel fakta yang berisi sebagian besar data tanpa redundansi, dan dimensi tabel satu untuk setiap dimensi. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Perancangan arsitektur meliputi perancangan arsitektur logikal dan arsitektur fisik. Arsitektur logikal merupakan perancangan tahapan alur data dari sumber data sampai menjadi data pada data warehouse. Sedangkan arsitektur fisik berupa gambaran konfigurasi teknis dari data warehouse tersebut. Perancangan arsitektur tersebut tentunya dapat mungkin didesain sesuai dengan kondisi yang ada. 4.1 Arsitektur logikal pada perancangan data warehouse dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, arsitektur fisik pada perancangan data warehouse dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, 4.4 proses ELT atau Extract, Transform, Load. Proses adalah proses yang digunakan dalam pengambilan proses dan penggabungan data dari berbagai sumber internal dan eksternal sebelum dimasukkan ke dalam suatu data warehouse yang akan dilakukan. Proses ini dilakukan untuk menstandarisasikan data yang akan digunakan, dan tahapan ini merupakan proses yang sangat penting dalam pembuatan suatu data warehouse. Lanjut pada 4.5 skema bintang atau biasa disebut sebagai skema bintang. Star schema berdasarkan hasil transformasi tabel-tabel dimensi yang dibuat pada perancangan data warehouse, maka dibentuk skema bintang atau star schema sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Ini dimensi, sini ada dimensi waktu, dimensi produk, dimensi kategori, dimensi customer, dan fakta penjualan. Pada dimensi waktu ada ID waktu dengan tipe data integer, ada tahun dengan tipe data varchar, bulan dengan tipe data
tipe data varchar juga, dan selanjutnya tahun dengan tipe data varchar juga. Pada dimensi produk, ada ID produk dengan tipe data integer, dan kode produk dengan tipe data varchar, nama produk dengan tipe data varchar. Pada dimensi kategori, ada ID kategori dengan tipe data integer, kode kategori varchar, dan pada nama kategori, ada nama kategori dengan tipe data varchar. Pada dimensi customer, ada ID customer dengan tipe data integer, dan kode customer dengan tipe data varchar, nama customer dengan tipe data varchar. Pada fakta penjualan ada jumlah unit varchar dan ada total jual varchar. Di sini saya menggabungkan keempat data ini ke dalam sebuah data fakta penjualan, tabel data fakta penjualan dengan menggunakan one to one. Masing-masing menggunakan empat data ini menggunakan one to one. Oke, lanjut pada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan dan saran sebagai berikut. Dengan dibangunnya data warehouse penjualan, maka penyampaian informasi yang terkait dapat dilakukan dengan mudah dan lebih fleksibel. Yang kedua, data warehouse dapat digunakan oleh pemilik toko dalam melihat perkembangan, keuntungan, dan penjualan yang terjadi setiap minggu, bulan, dan tahunnya, sehingga pemilik dapat melakukan analisis terhadap penyampaian informasi yang sudah disajikan dalam bentuk grafik atau dashboard. Yang ketiga, ada informasi yang disajikan dari data warehouse penjualan dapat dipergunakan untuk membantu pemilik toko dalam proses evaluasi, perancangan, dan pemasaran barang yang laku terjual. Juga membantu toko dalam mencermati tren barang yang diminati konsumen setiap bulan atau tahunnya. Yang keempat atau yang terakhir, data warehouse dan dashboard aplikasi dapat dibangun berkelanjutan untuk pengembangan ke depannya. Toko baju Cecep akan menambah proses lain selain data penjualan, misalnya data pembelian barang ke distributor atau lain sebagainya. Oke, ini daftar pustaka pada jurnal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.